Tapi sekarang nih ada periode dari mulai April kemarin masuk ke periode Juni Juli. Nah ini justru saatnya kita menggunakan afiliator. Makanya ini juga senang banget diundang sama kampus Shopee buat sharing mengenai afiliator juga. Jadi ini penting banget terutama di momen-momen sekarang ini ya, dimana kita lagi mencari sumber-sumber traffic tambahan, sumber-sumber pembelian tambahan sambil menunggu momen yang tadi itu di akhir tahun. Nah, oke. Nih Mas, kalau di Shopee kan ada fitur namanya Affiliate Marketing Solution ya Mas ya. Ya kan? Nah, sebenarnya bagaimana sih cara memilih si influencernya gitu ya di dalam fitur Affiliate Marketing Solution ini? Apakah kita lihat juga berdasarkan dari misalkan audiens kita, mulai dari kebanyakan jenis kelaminnya seperti apa, kemudian audiensnya dari daerah mana? Nah, Mas punya ini nggak? Punya tips nggak bagaimana memanfaatkan si fitur Affiliate Marketing Solution ini yang ada di Shopee? Ya. Jadi sebelumnya nih saya senang banget sebenarnya dengan pengembangan Shopee yang sekarang ini, karena Shopee itu dari tahun ke tahun memang makin improve dari sisi fitur-fiturnya juga, termasuk salah satunya nih Affiliate Marketing Solution yang teman-teman tadi di awal saya sempat mention namanya GIS awalnya. Terus diupdate jadi Affiliate Marketing Solution. Nah, di fitur yang sekarang ini jujur lebih lengkap, lebih akurat. Walaupun nanti di dalam pengembangannya pasti akan jadi lebih baik lagi. Tapi dengan adanya fitur ini, at least dibandingkan dengan yang dulu banget ya, tadi ngomongin di depan ada kreator, ada afiliator, ada KOL. Kita kalau ngelihat mereka itu, kita standarnya tanda petik lebih banyak subjektifnya ketimbang objektifnya. Karena yang pertama adalah kita lihat biasanya dari ini fitnya antara Instagramnya si KOL sama kita nih matching nggak brandnya gitu, sesuai nggak sama brand aku, terus followersnya berapa, engagement rate-nya berapa. Tapi ujung-ujungnya kita nggak bisa memastikan dengan detail apakah dia bisa menjualkan produk kita apa enggak gitu. Tingkat kepastiannya itu lebih tidak pasti dibandingkan yang sekarang ada Affiliate Marketing Solutions atau ada dunia afiliator, di mana sekarang ada keranjang oren ya. Kita bisa ngelihat bener-bener berapa sih total klik yang dihasilkan dari seorang afiliator ini dan berapa konversinya dia bisa menjualkan berapa produk. Nah, saran saya begitu teman-teman nanti masuk ke dalam Affiliate Marketing Solutions, lalu di sana akan ada Affiliate Marketplace. Nah, di sana tuh ada banyak banget pilihan-pilihan affiliate yang teman-teman bisa pilih dan dicocokkan. Yang paling penting itu adalah mencocokkannya itu jangan seperti kita mencocokkan KOL atau influencers, karena ini dua dunia yang beda teman-teman. Kalau kita mencocokkan KOL atau affiliate sama dengan mencocokkan si affiliate, ini nanti jadinya mirip kayak contoh saya tadi ya. Tadi brand ambasadornya sampo Leodra misalnya ya, karena dia rambutnya mengkilap abis pakai sampo, terus kayaknya dia lifestyle-nya juga cocok nih sebagai orang yang pengen pakai sampo jadi lebih cantik, Leodra. Tapi begitu kita ngomongin orang afiliator yang jualan sampo di tempat kita, yang jualannya itu salah satu top affiliate-nya di RKPMCN, dia jualan itu adalah pedagang pasar yang jualan telur di pasar, tapi dia punya warung kelontongan. Jadi top affiliate di RKPMCN. Jadi ini kalau dilihat looks-looksnya ini bukan Leodra gitu ya, orang pedagang pasar gitu. Nah, inilah perbedaannya teman-teman. Cara kita mengevaluasi affiliates, kita menggunakan standar yang berbeda dengan cara kita mengevaluasi KOL atau influencers. Nah, waktu kita mengevaluasi affiliates, maka yang kita lihat adalah satu, afiliator ini pertama adalah berapa besarnya, udah pasti kita akan lihat ya followersnya dan engagementnya. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah apakah ada produk yang serupa dengan produk yang kita jualkan yang udah dijualin sama afiliator tadi. Karena kan sekarang kita bisa lihat berapa di keranjang oren tersebut ya, dan penjualan dari produk apa aja. Jadi waktu teman-teman masuk ke affiliate marketplace, di sana di bagian bawah itu teman-teman bisa lihat dia sudah pernah menjualkan produk apa, di kategori apa. Pastikan itu serupa dengan produk yang teman-teman miliki. Jangan hanya ngelihat misalnya kayaknya dia affiliate GMV-nya atau penjualan omsetnya tinggi, pasti kalau produk saya masukin ke sana pasti kejual. Enggak ya teman-teman ya, harus cocokkan dengan kategori produk kita dan produk apa yang telah dijualkan oleh affiliate tersebut. Nah, menarik nih. Ini kan tadi kita ngomongin soal produk ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin cara tips mencari afiliator yang paling tepat untuk kita. Nah, karena tadi udah ngomongin produk nih, kira-kira ada nggak tips untuk memilih produk yang tepat ketika kita mau melakukan affiliate tadi? Ya. Perbedaan dari Shopee ya kalau kita bandingin dengan tetangga-tetangga lainnya gitu ibaratnya ya. Di Shopee ini saya bisa bilang salah satu yang cukup komplit dari sisi tipe affiliates-nya. Karena mungkin di tempat lain ini hanya ada yang live aja gitu ya. Kalau di Shopee ini kita bisa bedakan jadi affiliate yang memang di Instagram dia share link. Biasanya dia mainnya juga share link di Facebook juga bisa, atau di blognya mereka gitu ya, udah dari dulu menjadi affiliate Shopee. Tapi ada juga affiliates yang memang di dalamnya platform Shopee, yaitu affiliates yang Shopee Live, ada juga yang Shopee SV. Nah, ternyata ketiga-tiganya ini itu punya karakter berbeda yang bisa mendorong produknya teman-teman saat teman-teman seller ini mau kolaborasi sama affiliates.
Yang pertama yang dari pengalaman saya biasanya kalau teman-teman nanti mau ada produk yang masuk ke SV, itu biasanya short video di SV ini 1 menit. Tapi efektifnya teman-teman dari yang kita lihat dan kita pelajari dari top-top affiliate, ini durasinya lebih pendek. Jadi 35 sampai 40 detik itu justru yang efektif. Nah, di durasi segitu itu biasanya range produk yang bisa masuk adalah range produk yang di bawah 100.000. Efektif kalau 50.000 sampai 70.000. Nah, contohnya teman-teman yang jual parfum ya, apalagi kemarin juga ada gadget-gadget yang waktu kita kemarin Ramadan buat pulang kampung, itu masuk bagus banget di SV karena harganya juga cukup murah juga. Teman-teman dalam 30 detik bisa langsung menangkap itu benefitnya apa buat mereka. Nah, beda lagi kalau di Shopee Live. Nah, kalau Shopee Live ini memang salah satu kerugian dan keuntungannya, namanya kita live itu kan di ruangan kayak gini, dan otomatis kalau kita mau menjelaskan produk dengan banyak benefit, misalnya pel multifungsi yang pelnya itu bisa dimacam-macamin gitu ya, bisa dibuat multifungsi, itu agak susah mendisplaynya karena kita nggak bisa memvisualisasikan dengan kompleks seperti halnya misalnya di Instagram. Misalnya ada kalau di Instagram itu satu video durasinya panjang, bisa dilihat semuanya full. Dan biasanya dalam video durasi yang panjang ini, sebuah benefit yang punya multi benefit banyak itu bisa dideskripsikan. Contoh misalnya ada untuk bersih-bersih rumah sekarang pakai robot sapu yang bisa jalan sendiri. Nah, itu bisa disimulasikan robotnya itu lagi nyapu di rumahnya dia, masuk ke apartemennya, habis itu nanti kalau ada yang area yang nggak bisa disapu, nanti robotnya akan muter. Itu bisa semuanya disimulasikan dalam satu video di Instagram. Nah, jadi waktu kita ngomongin ke video di Instagram, biasanya harga produk yang cukup mahal itu akan bagus di sana. Nah, kalau di yang Shopee Live itu biasanya range produk-produknya itu yang ada di range harganya sekitar 100 sampai, saya pernah testing itu 500.000 masih oke, masih bisa kita jual di Shopee Live. Walaupun 500.000 itu kita bundling biasanya. Jadi ada produk A, B, C dibanding, jadi paketnya 500.000 itu masih bisa. Kenapa? Karena waktu kita nge-live, otomatis yang akan menjelaskan banyak ini kan adalah hostnya ya teman-teman ya. Disitulah kemampuan host untuk menjelaskan benefit produknya jadi penting banget. Tapi juga karena memang tidak bisa memvisualisasikan dengan lengkap seperti di Instagram, jadi yaitu ada keterbatasan dengan produk harga yang cukup mahal. Jadi kurang lebih ada 3 jenis affiliate yang ada di Shopee dan 3-tiganya punya karakter berbeda, produk apa yang bisa di-push. Tapi kalau produk apa yang cocok buat diafiliasikan, sebenarnya hampir semua produk itu cocok buat diafiliasikan ya. Namanya kalau dulu ya teman-teman ya, dulu ada zamannya kita tuh dibantu jualan sama reseller ya, dropshipper dulu juga mungkin ya, kita bisa open untuk kita dropship dari toko kita ke orang lain. Ibaratnya kalau affiliate itu selama ada yang bantu jualin produk kita, toko kita, ya kita pasti akan welcome dan senang banget gitu. Jadi kalau misalnya affiliate, ini cara baru gimana caranya kita tuh nggak jualan sendirian aja. Jadi kita upload produk, kita jualan sendirian aja. Tapi dengan adanya affiliate, kita dibantu jualan. Kalau bisa teman-teman sekarang trennya adalah punya pasukan afiliator ya. Jadi kayak punya pasukan reseller gitu, itu akan jadi bagus sekarang trennya. Oke, thank you Mas. Nah, tadi kan Mas sempat mention soal harga ya, harga produk. Nah, ini berarti kita ngomongin soal budget nih. Ada kekhawatiran dari para saleser, berapa sih biaya untuk melakukan endorse ataupun afiliator gini, menggunakan afiliator. Nah, sebenarnya ini kan tergantung komisi ya Mas ya. Nah, kalau kita ngomongin soal komisi, sebenarnya komisi yang paling ideal tuh buat para afiliator berapa sih yang paling enak buat dikasih? Kemudian apakah perlu juga strategi-strategi kayak misalkan ngasih sampel gratis? Nah, mungkin Mas bisa ngasih kayak tips segala macam untuk kaitannya dengan ini, kaitannya dengan strategi-strategi dan juga komisi nih. Ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita pakai affiliates, tadi keuntungannya adalah, kebetulan dulu kan saya sempat waktu lagi roadshow UMKM itu dengan endorse mastery tadi, saya sharing mengenai dunia paid promote, kreator, endorsement gitu ya. Begitu ada dunia affiliate, ini enak banget karena bayar di belakang. Tapi bayar di belakang bukan berarti kita nggak butuh strategi atau persiapan ya, terutama masalah komisi tadi. Nah, masalah komisi ini juga penting. Kalau kita mundur satu langkah lagi adalah, biasanya kendalanya dari seller adalah justru tidak punya margin yang cukup untuk dibagi ke affiliates. Karena kalau kita jadi seller, terutama teman-teman mungkin ya yang baru masuk ke Shopee, aku pengennya ini jadi salah satu yang terbaik di Shopee dengan cara yang termurah gitu ibaratnya ya. Jadi akhirnya marginnya itu dimepet-mepetin ya teman-teman ya. Nah, jangan kayak gitu kalau sekarang ya teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa tahu di dalam Shopee itu ada banyak pengeluaran di samping dari HPP-nya teman-teman. Jadi artinya adalah waktu teman-teman sudah berencana masuk ke affiliate tadi, kita harus coba lagi lihat struktur pricing kita itu seperti apa. Nah, dari struktur pricing sebaiknya itu ada yang diluangkan beberapa persennya buat affiliate.
yang sering saya temui seller datang ke RKP MCN adalah dia sudah punya struktur pricing, lalu masuk ke dalam MCN dan kaget, oh aku harus meluangkan misalnya katakanlah 5% atau 10%, sedangkan aku nggak punya margin segitu untuk dibagikan ke afiliator. Nah, jadi waktu teman-teman sudah berencana masuk ke affiliate, coba langkah pertama adalah dilihat lagi dari struktur pricing teman-teman berapa dari HPP teman-teman yang teman-teman punya gap marginnya. Lalu kedua adalah teman-teman yang sering saya alami juga adalah belum ngecek kompetitor kita atau di dalam niche atau kategori kita ini rata-rata berapa ngasihnya komisinya ya. Jangan-jangan misalnya kita cek struktur pricing kita, ternyata kita cuma sanggupnya 5%. Tapi begitu kita cek dari HP, kan teman-teman, saya juga suggest teman-teman untuk ngecek komisi ini, milikilah akun affiliate ya. Karena akun affiliate itu dulu tuh ada akun seller affiliate, ada akun pure affiliate ibaratnya ya. Tapi sekarang akun seller affiliate ini memang tidak bisa ngecek detail komisi dari berbagai macam seller. Jadi teman-teman saya sarankan buat satu akun lagi lah kalau bisa, yang akun affiliate, karena di sana teman-teman bisa masuk ke dalam halaman affiliate, di mana di sana ada list produk-produknya. Dan bisa kita search, aku misalnya seller fashion, aku udah punya tadi, udah teman-teman analisa, aku punya 5%. Apakah 5% itu sesuai dengan pasaran yang ditawarkan oleh seller-seller lain kepada affiliates-nya? Jangan-jangan afiliator lain menawarkannya 10% bisa jadi ya. Otomatis nggak akan ada yang ngambil, dan kadang-kadang seller juga jadi bingung ya. Aku udah aku taruh di link bio aku di Instagram, open affiliate 5% gitu. Tapi kenapa nggak ada yang masuk ya gitu ya. Jangan-jangan itu bermasalah ada di komisi yang teman-teman berikan, atau kalau mundur lagi ada di pricing harganya teman-teman yang ternyata belum dipertimbangkan atau belum dirombak lagi saat teman-teman mau masuk ke dunia affiliate ini. Berarti ada angka ideal nggak nih Mas persentasenya? Sebetulnya kalau average-nya itu ada dari per kategori, kita bisa lihat average-nya berapa. Tapi kalau saran saya memang teman-teman nanti harus ngecek dari kompetitor juga, karena angka ini kan sebenarnya seperti kita saling lihat antar seller satu dengan seller lain ya. Isi seller itu lagi nawarin segini, aku lagi butuh banget affiliate, aku bisa kasih benefit yang lebih besar, misalnya gitu. Jadi memang angkanya selalu naik turun. Yang paling penting adalah teman-teman coba masuk akses ke akun affiliate langsung, supaya kita bisa tahu juga sebenarnya berapa yang layak buat diberikan ke affiliate sesuai dengan pasar saat ini. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita balik lagi ke fitur Affiliate Marketing Solution. Nah, di mana di situ kita bisa memilih sosial media yang bisa kita manfaatkan ketika kita mau melakukan afiliator tadi ya. Nah, menurut Mas ada nggak sih strategi bagaimana cara memilih sosial media yang tepat untuk melakukan strategi ini? Oh iya betul, ini mungkin masalahnya adalah di sosial media ini sebenarnya teman-teman bisa lihat itu dari seller setter teman-teman sendiri. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya mungkin belum akses, ini bisa akses juga namanya ke dalam seller setter. Kita bisa lihat nih ada namanya Affiliate Marketing Solutions, atau halaman di mana semua hal mengenai dunia affiliate Shopee itu ada di sana. Begitu kita masuk ke sana, nanti teman-teman bisa lihat salah satunya itu pilihannya adalah Affiliate Marketplace. Nah, ini nih adalah salah satu sumber di mana teman-teman bisa nyari banyak afiliator yang bisa menjual produknya teman-teman. Nah, kebetulan di sana itu ada di mana kita bisa melihat nama-nama affiliate-nya, dan di bawah dari nama affiliate tersebut itu ada nih sosial medianya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita hanya fokus menjualkan di contohnya Shopee Live aja, atau di Shopee Video saja, atau di sana juga tertera sebenarnya sosial media lainnya seperti contohnya Twitter dan lainnya. Nah, jawabannya adalah saya pernah ada satu case di mana seller itu datang ke saya dan dia bingung gitu ya, kok banyak affiliate yang ngejualin produk saya, tapi begitu dilihat dari sana, dari affiliate marketplace tersebut, itu nggak kelihatan bahwa dijual di Shopee Video dan di Shopee Live juga. Ternyata begitu kita lihat dari analisa di halaman tersebut, karena memang di halaman affiliate marketplace itu ada analisanya, dan kita bisa lihat channelnya itu dari mana aja si affiliate ini menjualkan produk kita. Ternyata kelihatan juga bahwa di situ dijualkan yang lewat Facebook group ya. Dan ada juga yang memang dia jagonya itu share link di sosial media, contohnya seperti di Twitter contohnya. Jadi begitu waktu itu ada periode-periode pemilu, ada yang di sana orang pada berdebat ya, pada diskusi gitu di Twitter, ternyata dia masukin link-link pembelian gitu buat affiliates-nya. Dan itu pernah ada salah satu justru di tempat kita sendiri di RKP Management, yang tadinya dia pendapatannya dari Instagram share link ini tidak terlalu tinggi, tapi ternyata di momen tersebut itu bisa naik sampai 1M lebih ya. Ternyata saya tanya, kok kamu bisa sih tiba-tiba dalam periode 1 bulan ini naiknya drastis banget? Sebab kan kalau biasanya ada affiliate yang kenaikannya cukup drastis, kita mau belajar juga ya untuk di-sharingkan ke afiliator lainnya. Ternyata dia cerita dengan metode share link di X tersebut gitu. Jadi itu fakta yang cukup menarik, dan artinya teman-teman sekarang bisa coba cari dari produknya teman-teman ini di testing. Aku coba masukin ke karakter di Shopee Video, kalau misalnya afiliator di Shopee Video itu jalan nggak ya produkku.
aku coba lagi di tempat misalnya di X atau di Facebook group misalnya, itu jalan nggak ya produkku. Jadi setelah kita testing di beberapa platform tersebut, nanti ketemu, oh ternyata aku bagusnya misalnya di Shopee Live, atau aku bagusnya di Shopee Video, contohnya seperti itu. Jadi penting atau enggak yang di sosial media, sampai sekarang menurut saya sebanyak apapun kita bisa mencari ibaratnya orang-orang yang membantu kita untuk menjualkan produk kita, itu akan selalu berguna sih sebenarnya. Baik Mas. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Tadi kita udah ngebahas tentang bagaimana cara milih produk yang terbaik, bagaimana cara milih komisi, dan bagaimana cara milih afiliator. Terakhir banget nih Mas, ada nggak tips dan trik yang lain dalam memanfaatkan strategi afiliator ini? Iya, untuk teman-teman yang mau masuk ke menjualkan oleh affiliate atau dijualkan produknya oleh affiliate, itu biasanya ada salah satu concern yang kadang-kadang seller kaget baru pertama kali tahu masuk ke dunia affiliate adalah memang di Shopee itu ada 2 tipe komisi yang nanti akan didapatkan oleh affiliates. Jadi contohnya yang pertama, kita sebagai affiliate, saya menjadi affiliate, saya mau jualin produknya dari Mas Cesar gitu, kebetulan produknya bagus nih, t-shirt gitu ya, aku mau jualin, ternyata si affiliate ini itu akan mendapatkan 2 jenis komisi. Ini bedanya, dan saya senangnya di Shopee karena ini juga sih, karena affiliate itu jadi sangat menguntungkan, karena satu, dia akan mendapat komisi pastinya dari tokonya Mas Cesar. Kalau punya t-shirt, pastikan aku akan kasih komisi katakanlah 5%, berarti aku akan sebagai affiliate dapat komisi 5%. Tapi di luar itu, ternyata Shopee sendiri kasih kita komisi tambahan. Nah, ini namanya komisi Shopee ya teman-teman ya. Jadi teman-teman seller juga harus tahu bahwa nanti si affiliate ini akan dapat komisi dari komisinya dari toko, atau komisi ekstra kalau istilahnya affiliate, lalu juga ada komisi dari komisi Shopee. Nah, ini keuntungannya kenapa teman-teman mungkin kalau teman-teman punya produk, punya toko di Shopee, itu affiliate-nya akan lebih mau untuk jual produknya teman-teman, karena benefitnya sebenarnya 2 kalau jadi affiliate di Shopee. Nah, tapi yang paling penting adalah teman-teman pastikan untuk bisa nantinya Shopee ini ngasih komisi tambahan, teman-teman harus star seller. Ini penting karena di Shopee ini memang berbeda dengan tetangga-tetangga lainnya, karena di Shopee ini justru affiliate ini mendapatkan 2 tipe komisi tadi. Artinya teman-teman kalau juga mau mudah diterima produknya oleh affiliate, parameter utamanya adalah teman-teman sudah masuk ke dalam star seller. Begitu star seller, maka nanti affiliate yang mengambil produk dari tokonya teman-teman ini akan mendapatkan bonus tambahan, atau istilahnya adalah komisi Shopee yang lumayan. Katakanlah kita dapat 5% dari tokonya, lalu Shopee ngasih kita tambahan 5% aja, kan jadi 10% ya, udah 2 kali lipat loh itu. Nah, itulah sebabnya buat teman-teman yang punya toko, teman-teman seller, ini sebisa mungkin dikejar untuk sampai ke level star seller. Dan kalau teman-teman sudah star seller, biasanya juga nanti bisa dari seller center itu teman-teman di dalam halaman afiliasi, ada tuh di bagian bawah, sekarang ada update terbaru yaitu promo MCN. Nah, di promo MCN ini sebenarnya teman-teman, MCN itu punya ribuan afiliator, dan dia tahu detail-detail analytics-nya ya. Jadi afiliator itu menjual produk apa saja, lalu produk apa yang bagus di-push di afiliator siapa, itu kelihatan sama MCN. Dan di dalam seller center teman-teman yang setiap hari kita akses, itu sudah ada juga promo-promo atau kolaborasi-kolaborasi yang teman-teman bisa daftarkan produk teman-teman ke dalam MCN. Karena faktanya kita sebagai MCN itu juga punya slot-slot di mana kita bisa mempromosikan seller tertentu naik ke halaman-halaman yang ada di dalam Shopee. Contohnya kemarin kita ada spill campaign ya, contohnya sebelumnya ada creator deals namanya. Jadi antara MCN dengan seller, kita matching seller dengan affiliates, dan kita akan naikkan ke halaman-halaman yang memang slotnya diperuntukkan untuk MCN. Jadi kurang lebih tipsnya dari saya adalah teman-teman sebisa mungkin langkah pertama adalah selama teman-teman lagi mempersiapkan nih sampai nanti bulan ber ya, teman-teman bisa siapkan dulu sebisa mungkin sudah star seller. Kalau teman-teman sudah star seller, maka bangun kedekatan dengan affiliate-affiliate. Mulai coba affiliate di Shopee Video, di Shopee Live, dan di tempat lainnya untuk cari tahu produk teman-teman bagusnya masuknya di mana. Setelah itu teman-teman bisa mulai untuk kalau misalnya sudah terbiasa untuk berkolaborasi dengan afiliator, pricing structure teman-teman sudah ada, maka coba kolaborasi dengan MCN yang nantinya teman-teman bisa akses ke halaman-halaman khusus dari MCN tersebut. Jadi semoga dengan itu teman-teman nanti bisa mendapatkan pasukan yang bisa menjualkan produk teman-teman, dan gak hanya jualan sendirian aja ya, dengan memanfaatkan topik kita yang sekarang adalah impulse buying dari si affiliate tersebut. Wah, banyak sekali ya yang kita dapat pada sharing-sharing kali ini bersama Mas Yosef. Terima kasih banyak nih Mas Yosef untuk sharing-sharing kita pada hari ini. Mungkin Mas Yosef mau ada closing statement nih buat teman-teman di sini untuk menginspirasi dan juga memanfaatkan apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Ya, jadi dunia afiliasi ini memang dunia baru buat banyak teman-teman seller juga. Tapi saya bisa pastikan karena
sudah lama juga ya Shopee ini punya affiliate dan baru pertama kalinya sekarang ini dikonekkan bener-bener antara affiliates dan seller juga. Kenapa? Karena Shopee sekarang ini dia dalam aplikasi, mungkin kalau dulu orang hanya masuk ke dalam Shopee aja terus keluar, sekarang semuanya ini dibuat berinteraksi di dalam Shopee antara usernya, seller, dan juga affiliates-nya. Jadi nggak ada waktu yang lebih baik dibandingkan dengan sekarang buat teman-teman manfaatkan afiliator Shopee supaya produk teman-teman bisa disebarluaskan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Mas Yosef untuk sharing-sharingnya pada kali ini, dan juga terima kasih udah datang nih ke studio Shopee pada kesempatan kali ini. Teman-teman Shopee seller semua, terima kasih juga yang udah nonton video pada kali ini. Semoga bisa membantu penjualan teman-teman dan mulai beradaptasi dengan strategi marketing yang semakin beragam. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe YouTube channel Kampus Shopee-nya. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi untuk dapetin informasi terbaru mengenai video-video tips, perjualan, dan yang pasti akan membantu teman-teman Shopee seller semua. Aku Yasar, pamit undur diri.